Halo, perkenalkan saya Albertus Christopher Matthew Yuwono, NIM saya 130410115. Saya akan membahas tugas TLO yang ketiga ini, nomor 1 dan nomor 2. Nama saya Bradley Fidian, NIM 130421017. Di sini saya akan jelaskan soal nomor 3 dan 4. Terima kasih. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x3 min 9x pangkat 2 plus 24x plus 2. Kita disuruh cari domain fungsinya, fungsi f(x) nya. Lalu kita disuruh untuk mencari determinannya, determinan pertama dan kedua, dan hasil dari f(x) nya itu dari min 1 sampai 6. Lalu kita juga akan mencari intervalnya, determinan 1 dan 2. Lalu kita juga disuruh untuk mencari titik stasionernya, singular, dan titik ekstrimnya dari f(x) nya. Lalu dengan sketsakan grafik f(x) nya. Yang pertama adalah kita mencari domain fungsinya. Domain fungsinya dari fungsi dari f(x) ini semuanya itu adalah domain bilangan real. Jadi bilangannya semua bilangan real. Lalu kita hitunglah satu persatu dari min 1 hingga 6. Min 1 itu f(x) sama dengan min 1 pangkat 3 min 9 min 1 pangkat 2 plus 24 kali min 1 plus 2 yang hasilnya 32. Demikian dengan f0. F0 juga sama, 0 pangkat 3 dikurangi 9 kali 0 pangkat 2 ditambah 24 kali 0 tambah 2 yang hasilnya 2. F1 juga sama, 1 pangkat 3 dikurangi 9 kali 1 pangkat 2 ditambah 24 kali 1 ditambah 2 yang hasilnya 18. F2 juga sama, 2 pangkat 3 dikurangi 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 tambah 2 yang hasilnya 22. F3 dan F4 juga caranya juga sama seperti sebelumnya, disubstitusikan ke f(x) nya. F3 itu f pangkat 3, maksudnya 3 pangkat 3 min dikurangi 9 kali 3 pangkat 2 ditambah 24 kali 3 tambah 2 yang hasilnya 20. F4 juga sama, 4 pangkat 3 dikurangi 9 pangkat, maksudnya 9 kali 4 pangkat 2 ditambah 24 kali 4 ditambah 2 yang hasilnya 18. F5 juga sama, 5 di pangkat 3 dikurangi 9 kali 5 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 5, mau saya 24 kali 5 tambah 2 hasilnya 22. F6 juga sama, 6 pangkat 3 dikurangi 9 kali 6 pangkat 2 ditambah 24 kali 6 ditambah 2 dikali yang hasilnya 38. Lalu kita hitung determinannya. Determinan pertama itu dari fungsi ini hasilnya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 24. Lalu determinannya itu disubstitusikan dengan angka-angka yang ada.
yaitu 3 kali min 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali min 1 ditambah 24 yang hasilnya 33. Lalu F0 3 kali 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 tambah 24 yang hasilnya tetap 24. F1 F2 juga sama, disubstitusikan lagi menjadi 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1 ditambah 24 yang hasilnya 21. F2 juga 3 kali 2 pangkat 2 dikali 6 kali 2 ditambah 24 yang hasilnya 24. Lalu F3 nya 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3 ditambah 24 yang hasilnya 33. F4 juga sama, 3 kali 4 pangkat 2 dikurangi 6 kali 4 plus 24 yang hasilnya 48. Lalu F5 yaitu 3 kali 5 pangkat 2 dikurangi 6 kali 5 tambah 24. F6 juga sama, 3 kali 6 pangkat 2 dikurangi 6 kali 6 tambah 24 yang hasilnya 96. Lalu kita lanjut ke mencari determinan yang keduanya. Determinan kedua ini dari hasil fx di atas itu hasilnya adalah 6x min 6. Lalu kita disubstitusikan melalui angka-angka ini dari min 1 sampai 6. Yang pertama adalah min 1. Min 1 ini adalah min 1 itu yaitu 6 kali min 1 kurangi 6 yang hasilnya 12. F0 nya kalau yang untuk F0 nya adalah 6 kali 0 sama dengan 6 yang hasilnya min 6. Lalu F1 nya adalah 6 kali 1 min 6 hasilnya 0. F2 yaitu 6 kali 2 dikurangi 6 yang hasilnya tetap 6. F3 yaitu 6 kali 3 dikurangi 6 yang hasilnya 12. F4 6 kali 4 kurangi 6 yang hasilnya 18. F5 adalah 6 kali 5 dikurangi 6 yang hasilnya 24. Dan F6 6 kali 6 dikurangi 6 yang hasilnya 30. Lalu kita cari intervalnya dari determinan pertama lebih besar, determinan fx lebih besar 0 dan di mana determinan x lebih kecil daripada 0. Determinan yang pertama itu hasilnya dari fungsi tersebut itu yaitu 3x kuadrat dikurangi 6x plus 24 lebih besar dari 0. Lalu kita uji dengan memilih sampel x2 nya yaitu 0. Lalu kita substitusikan yaitu 3 kali 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 tambah 24 lebih besar 0 yang hasilnya 24 lebih besar daripada 0 dinyatakan benar karena maka interval fx nya itu fungsinya monoton naik. Lalu kita coba untuk lebih kecil dari 0. Kita menggunakan uji sampelnya menggunakan min 1 yaitu menjadi 3 kali min 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1
kali min 1 tambah 24 lebih kecil daripada 0, dan yang hasilnya 33 lebih kecil daripada 0, dinyatakan salah. Lalu saya coba lagi dengan masih sama ya, dengan lebih kecil daripada 0, yaitu menggunakan sampel x2 nya yaitu 0. Saya substitusikan 3 kali 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 tambah 24 lebih kecil daripada 0, yang hasilnya 24, dan 24 ini adalah lebih kecil daripada 0 dan dinyatakan tetap masih salah. Maka dari kedua ini tidak ada yang memenuhi fx determinannya. Lalu kita ke determinan keduanya, 6x min 6 lebih besar daripada 0. Lalu saya uji dengan mengambil sampel yaitu min 1. Lalu saya substitusikan 6 kali min 1 kurangi 6 lebih besar 0, yang hasilnya min 12. Min 12 ini lebih besar daripada 0 dan dinyatakan salah. Lalu saya coba kembali menggunakan sampel yang sama, namun saya ubah dari lebih besar menjadi lebih kecil, menjadi 6 kali min 1 dikurangi 6 lebih kecil daripada 0, yang hasilnya min 12 lebih kecil daripada 0, dan dinyatakan itu benar. Maka intervalnya determinan kedua min 1 lebih kecil daripada 0 itu fungsi monoton Newton karena minus. Lalu saya ubah menjadi lebih besar daripada 0, yaitu dengan cara uji sampelnya yaitu menggunakan angka 0 ya. Lalu saya substitusikan menjadi 6 kali 0 kurangi 6 lebih besar daripada 0, yang hasilnya min 6 lebih besar pada 0, dan penyataannya adalah salah. Maka tidak ada interval yang memenuhi determinan 2 lebih besar daripada 0, itu tidak ada. Lalu kita cari titik stasionernya dari fx-nya. Stasioner saya menggunakan determinan yang pertama yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 6x plus 24. Lalu 3x pangkat 2 dikurangi 18x tambah 24 sama dengan 0. X2 kurangi 6x plus 8 kurangi 0 ya, x min 2 x min 4 sama dengan 0, yang hasilnya adalah x1 nya 2 dan x2 nya adalah 4. Lalu x yang pertama ini substitusikan menggunakan fx utamanya, fungsi utamanya yaitu 2 pangkat 3 dikurangi 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 24 kali 2 tambah 2 yang hasilnya 22. Lalu yang kedua adalah x2 nya substitusikan ke fungsi yang utama yaitu 4 pangkat 3 dikali 9 kali dikurangi 9 kali 4 pangkat 2 ditambah 24 kali 4 tambah 2 yang hasilnya 18 ya. Jadi titik stasionernya itu 2,22 dan 4,18. Selanjutnya adalah titik singgulannya.
titik singular ini sebenarnya dari titik stasioner itu sudah kelihatan di mana titik singularnya. Titik singular ini yaitu x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan 4, dan ini titik singularnya. Karena di titik singularnya di positif, maka kedua titik singularnya, satu stasionernya itu juga jatuh di dalam selang yang ditemukan. Lalu titik ekstremnya itu fx, fungsi utamanya yaitu fx x3 sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 tambah 24x tambah 2, dan x semua bilangan real. Lalu determinannya dihasilkan determinannya yaitu menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 18x tambah 24 dan dinyatakan x nya semuanya bilangan real. Lalu 0 sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 18x plus 24, yang hasilnya x sama x1 nya 2 dan x2 nya adalah 4. Lalu dalam kurungnya itu ada min infinity, 2 dan 4, lalu 2 dan 4 lagi, dan 4 dan infinity positif. Lalu x1 nya sama dengan 1, x2 nya sama dengan 3, x3 nya sama dengan 3, x4 nya sama dengan 5, yang hasilnya di determinannya adalah f1 sama dengan 9, f determinan 3 sama dengan min 3, f determinan 3 nya juga sama-sama min 3, f determinan 5 nya sama dengan 9. Lalu fx nya masing-masing itu untuk mendapatkan x sama dengan 2 dan x pangkat sama dengan 4 yaitu dengan cara mengevaluasi x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 plus 24x plus 2. Lalu disubstitusikan dengan fx utamanya, f2 sama dengan 22, f4 sama dengan 18, maka nilai maksimumnya adalah 22 pada x2, x sama dengan 2. Nilai minimumnya adalah 18 pada x sama dengan 4. Lalu sketsakan grafik y-nya sama dengan fx-nya. Fx-nya seperti fx yang tadi adalah x3, x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 24x ditambah 2, dan ini adalah grafiknya. Yang biru ini adalah grafiknya. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini sebenarnya pertanyaannya sama seperti pertanyaan nomor 1 tadi, namun ada perbedaan sedikit, yaitu dari f-nya, determinan 1 dan determinan 2-nya, lalu fungsinya di sini menggunakan fx sama dengan sin 2x sama dengan pi per 2. Lalu kita hitung dari 0, f0, fp per 4, fp per 2, f3p per 4, fp, lalu f5p per 4, f3p per 2, dan f7p per 4, dan itu berlaku sampai determinan kedua. Kita akan mencari domain fungsinya dulu. Domain fungsinya di sini seperti nomor 1, domain adalah semua bilangan real, karena stasionernya pun 0
di mana titiknya cuma di situ doang, maka dibilangnya domain adalah semua bilangan real. Lalu kita hitung masing-masing, lalu kita substitusikan, yaitu sin 2 dikali 0 kurangi pi per 2 yang hasilnya min 1. Fp4 nya sin 2 dikali pi per 4 dikurangi pi per 2 sama dengan 0. Fp2 maksud saya Fp per 2 itu dengan cara fx sama dengan sin 2 dikali pi per 2 dikurangi pi per 2 yang hasilnya 1. Lalu f3pi per 4 yaitu fx sama dengan sin kali 2 3pi per 4 dikurangi pi per 2 yang hasilnya 0. Kita lanjut ke fp, yaitu fx sama dengan sin 2 pi kurangi pi per 2 yang hasilnya min 1. Lalu f5pi per 4 yaitu fx sama dengan sin 2 dikali 5pi per 4 sama dengan maksud saya kurangi pi per 2 yang hasilnya 0. Kita lanjut ke f3pi per 2 itu fx sama dengan sin 2 dikali 3pi per 2 dikurangi pi per 2 yang hasilnya 1. Lalu f7pi per 4 itu fx sama dengan sin 2 dikali 7pi per 4 dikurangi pi per 2 yang hasilnya 0. Lalu ke determinan pertama yaitu f sama dengan 0. Di sini determinan pertama hasilnya adalah 2 cos 2x min pi per 2. F0 ini adalah yaitu 2 cos 2 kali 0 min pi per 2 hasilnya 0. Lalu pi per 4 ini yaitu 2 cos 2 kali pi per 4 kurangi pi per 2 yaitu hasilnya 2. Pi per 2 ini yaitu 2 cos 2 kali pi per 2 dikurangi pi per 2 yang hasilnya 0. F3pi per 4 yaitu 2 cos 2 kali 3pi per 4 dikurangi pi per 2 yang hasilnya min 2. Fp sama dengan 2 cos 2 kali pi dikurangi pi per 2 yang hasilnya juga 0. F5pi per 4 F5pi per 4 ini juga sama dengan cara yang sebelumnya yaitu 2 cos 2 kali 5pi per 4 dikurangi pi per 2 yang hasilnya 2. Lalu F3pi per 2 yaitu 2 cos 2 kali 3 pi per 2 dikurangi pi per 2. Lalu F7pi per 4 yaitu 2 cos 2 kali 7pi per 4 dikurangi pi per 2 yang hasilnya min 2. Lalu determinan yang kedua ini dari hasil fungsi yang pertama itu adalah min 4 sin 2 x min pi per 2. Kita mulai dari F0. F0 ini hasilnya yaitu catatannya adalah min 4 sin 2 kali 0 min pi per 2 yang hasilnya 4. Lalu Fp per 4 ini yaitu min 4 sin
2 kali pi per 4 kurangi pi per 2 yang hasilnya 0. Lalu min 4 sin 2 pi per 2 dikurangi pi per 2 yang hasilnya min 4. Lalu kita lanjut F3 pi per 4. F3 pi per 4 ini yaitu min 4 sin 2 dikali 3 pi per 4 dikurangi pi per 2 sama dengan 0. Lalu Fp sama dengan min 4 sin 2 kali pi dikurangi pi per 2 yang hasilnya 4. Lalu 5 pi per 4 itu dengan cara min 4 sin 2 kali pi 5 maksud saya 2 kali 5 pi per 4 dikurangi pi per 2 yang hasilnya 0. Lalu F3 pi per 2 pi per 2 ini yaitu dengan cara F4 sin 2 kali 3 pi per 2 dikurangi pi per 2. Lalu F7 pi per 4 yaitu min 4 sin 2 kali 7 pi 4 maksud saya 2 kali 7 pi per 4 min pi per 2 dikurangi pi per 2 yang hasilnya 0. Lalu kita cari intervalnya. Interval ini hasilnya yaitu diambil dari efek utama yaitu 2 cos 2x min pi per 2. Di sini saya akan coba dengan uji sampel yaitu x2 nya adalah 0 yaitu menjadi 2 cos 2 kali 0 min pi per 2 lebih besar daripada 0 yang hasilnya juga 0. 0 lebih besar daripada 0 dinyatakan salah karena 0 dengan 0 adalah hasilnya sama, bukan lebih besar atau lebih kecil. Lalu saya ubah menjadi lebih kecil daripada 0 dengan uji sampel x2 nya yaitu min 1 menjadi 2 cos 2 kali min 1 dikurangi pi per 2 lebih kecil daripada 0 yang hasilnya min 1,81 dan min 1,81 ini adalah lebih kecil daripada 0 dan dinyatakan benar bahwa intervalnya f determinan 0 besar 0 itu fungsinya monoton turun ke bawah. Lalu kita mencari interval determinan kedua. Determinan kedua ini itu min 4 sin 2x min pi per 2 lebih besar 0. Lalu saya uji sampelnya menggunakan x2 nya yaitu 0 yang menjadi min 4 sin 2 kali 0 min pi per 2 lebih besar 0 yang hasilnya 4 dan 4 ini adalah lebih besar daripada 0 maka dinyatakan benar. Maka interval determinan determinan 0 nya fungsinya monoton naik. Lalu saya ubah kembali menjadi lebih kecil yaitu menjadi min 4 sin 2x dikurangi pi per 2 lebih kecil daripada 0. Saya menggunakan uji sampel yaitu x2 sama dengan min 1 menjadi min 4 sin
2 kali min 1 dikurangi pi per 2 lebih kecil daripada 0, yang hasilnya min 1,66, dan min 1,66 ini lebih kecil dibanding 0 dan dinyatakan benar. Maka interval f kedua determinan kedua nolnya lebih kecil daripada 0, itu fungsi monotonnya turun ke bawah. Lalu saya mencari titik stasionernya, yaitu dengan cara seperti ini. 2 dikali min cos 2x sama dengan 0. Lalu min 2 cos dikali 2x sama dengan 0. Lalu cos 2x sama dengan 0. 2x sama dengan pi per 2 dan 2x sama dengan 3 pi per 2. Lalu 2x sama dengan pi per 2 plus 2k pi, dan 2x sama dengan 3 pi per 2 plus 2k pi, yang hasilnya x nya itu adalah 45 derajat dan plus 90 derajat K stasionernya. Lalu titik singgularnya itu dinyatakan dari stasionernya, dan stasionernya titiknya jatuh di selang yang telah ditentukan. Kita lanjut mencari titik ekstrimnya, titik minimumnya dan maksimumnya. Di sini titik minimum dan maksimumnya yaitu dari stasionernya sudah kelihatan bahwa dia angkanya cukup besar, dan di sini juga dia akan koma-koma. Saya langsung lompat di x sama dengan pi per 2, lalu lanjut di min pi per 4,0, dan 0, pi per 4, lalu pi per 4, pi per 2 sama dengan 3 pi per 4. Lalu x1 kita hitung masing-masing dari x1 sampai x4, yaitu x1 nya sama dengan min pi per 8, lalu x2 nya sama dengan pi per 8, x3 nya 3 pi per 8, x4 nya 5 pi per 8. Lalu kita substitusikan, yaitu f determinannya hasilnya adalah min 1,41, lalu f determinan pi per 8 nya sama dengan 1,41, lalu f determinan 3 pi per 8 sama dengan 1,41 juga, f determinan 5 pi per 8 itu min 1,41. Lalu fx nya yaitu sin 2x min pi per 2, dan x nya adalah 0. Lalu fx sama dengan sin 2x min pi per 2 nya, x2 nya yaitu sama dengan hasilnya pi per 2. Lalu f0 nya adalah min 1, dan pi per 2 nya adalah 1. Maka nilai minimum relatifnya adalah min 1 adalah pada x, yaitu kpi. Nilai maksimumnya relatif adalah 1 pada x sama dengan pi per 2. Lalu sketsa grafiknya dari sin 2x
2x min pi per 2 yaitu seperti ini. Dia seperti gelombang tidak stabil. Mungkin cukup sih di sini. Mohon maaf jika ada ada yang salah, dan maaf jika ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Untuk soal nomor 3, diberikan fungsi fx sama dengan ln 4x plus 1. Ada beberapa poin. Untuk yang poin pertama, tentukan domain fungsi fx. Domain fungsi fx yaitu min 1/4, tak hingga. Untuk yang poin kedua, hitunglah nilai f0, f1, f2, f3 sampai f6. Untuk yang fungsi 0, kita substitusikan x-nya dengan 0. ln 4 dalam kurung 0 tambah 1 sama dengan logaritma natural 1, maka 0 hasilnya. Untuk yang f1 kita substitusikan dengan x-nya, jadi ln 4 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan ln 5 sama dengan 1,60944 dalam desimalnya. Untuk yang f2 kita substitusikan lalu mendapatkan hasil ln 9. Kita rubah menggunakan fungsi aturan eksponen ln 3 kuadrat, maka dapat kita jadikan 2 ln dalam kurung 3, atau dalam desimalnya adalah 2,19722. Untuk yang f3 kita substitusikan dengan x-nya ln 43 tambah 1 sama dengan ln 13, atau dalam hasil desimalnya 2,56495. Serupa dengan f4 nya juga kita substitusikan menghasilkan ln 17 sama dengan 2,83321. Untuk yang 5, ln 21 sama dengan 3,04452. Dan untuk yang f6 kita substitusikan dengan x, lalu menghasilkan ln 25 sama dengan fungsi yang 2. Kita ubah dengan aturan eksponen menjadi 5 kuadrat 5 pangkat 2 sama dengan 2 ln 5, atau dalam pecahan dalam bentuk desimalnya adalah 3,21888. Untuk poin yang ketiga, hitunglah nilai f turunan f0 sampai turun f6. Turunan dari fungsi fx adalah 4/4x plus 1, maka kita gunakan itu dengan f turunan 0, maka substitusikan dengan x nya 4/40 tambah 1 sama dengan 4. Untuk 1 juga demikian. Itu salah, maaf, salah tulis, ini harusnya 4/41 tambah 1 sama dengan 4/5. Untuk yang kedua 4/42 tambah 1 sama dengan 4/9. Untuk yang 3 4/43 tambah 1 sama dengan 4/13. Untuk yang 4 4/4 dalam kurung 4 tambah 1 sama dengan 4/17. Dan untuk yang f turunan 5 4/45 tambah 1 sama dengan 4/21. Dan untuk yang f turunan 6 turunan fungsi f dalam 6 4/46 tambah 1 sama dengan 4/25. Nah, ini untuk turunan yang kedua, yaitu dari fungsi f turunan pertama kita turunkan lagi menjadi min 16/4x dalam kurung 4x tambah 1 kuadrat. Kita masukkan fungsi dengan nilai 0 sampai 6. Untuk yang 0 kita substitusikan dengan x, maka min 16/40 tambah 1 kuadrat sama dengan min 16. Untuk yang f1 min 16 4 dalam kurung 1 tambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan min 16/25.
Untuk yang 2 min 16 per 42 tambah 1 dalam tutup kurung kuadrat sama dengan 16 per 81. Lalu untuk yang F3 sama seperti sebelumnya, min 16 per 43 tambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan min 16 per 169. Untuk yang 4 min 16 per 44 tambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan min 16 per 289. Untuk yang F5 min 16 per 45 tambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan min 16 per 441. Dan untuk yang F6 min 16 per 46 tambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan min 16 per 625. Untuk yang poin kelima, carilah interval di mana turunan fx lebih dari 0 dan di mana turunan fx kurang dari 0. Untuk yang turunan fx lebih dari 0, kita menguji dengan sampel x2 sama dengan 0. Maka dapat ditemukan hasilnya adalah 4 lebih dari 0. Pernyataan tersebut benar, maka pada interval turunan f turunan 0 lebih dari 0, fungsi tersebut monoton naik. Untuk yang turunan fx kurang dari 0, kita uji dengan memilih sampel x1 sama dengan min 1. Maka kita dapat temukan hasilnya adalah min 4/3. Min 4/3 kurang dari 0. Pernyataan tersebut benar, maka pada interval f turunan min 1 kurang dari 0, fungsi tersebut monoton turun. Carilah interval di mana turunan kedua fx lebih dari 0 dan di mana turunan kedua fx kurang dari 0. Untuk yang fx lebih dari 0, kita gunakan sampel x1 sama dengan min 1. Maka kita dapat temukan hasilnya min 16/9. Lebih dari 0, pernyataan tersebut salah. Maka dapat kita coba dengan sampel yang kedua, yaitu x2 sama dengan 0. Maka dapat kita temukan hasilnya adalah min 16 4 kali 0 tambah 1 tutup kurung kuadrat lebih dari 0, itu juga salah. Maka tidak ada interval yang memenuhi turunan fx kedua lebih dari 0. Untuk yang turunan fx kurang dari 0, kita gunakan dengan sampel x min 1. Maka dapat kita temukan hasilnya adalah min 16/9. Pernyataan tersebut benar, maka pada interval f turunan min 1 kurang dari 0, fungsi monoton turun. Carilah semua titik stasioner dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk kita mencari titik stasioner, kita harus menemukan di mana f turunan fx sama dengan 0. Maka f turunan fx kan kita sudah menemukan bahwa f turunan fx adalah 4/4x+1. Maka kita gunakan 4/4x+1 sama dengan 0 dengan mengambil sampel domain x, misalnya min 1/4. F turunan menggunakan dengan nilai min 1/4 tidak terdefinisi dan tidak ada untuk berapapun nilai x yang memenuhi pernyataan tersebut, sehingga tidak ada titik stasioner. Untuk poin selanjutnya, carilah semua titik singular dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Kita gunakan dengan uji turunan pertama, dan untuk mencari titik singular di mana x adalah hasil fx itu tidak ada, dengan mengambil sampel domain x sama dengan min 1/4, maka dapat kita temukan hasilnya adalah 4/0. 4/0 itu tidak ada, maka titik singularnya adalah x sama dengan min 1/4.
Untuk poin selanjutnya, carilah semua titik ekstrim dari fx, tentukan jenisnya dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Karena pada x sama dengan min 1/4 dan x kurang dari 0 terjadi perubahan naik menjadi turun, maka f min 1/4 sama dengan tak terdefinisi adalah nilai balik minimum lokal. Untuk poin selanjutnya, sketsakan grafik y sama dengan fx. Tersebut gambarnya kita dapat melihat. Untuk nomor selanjutnya, soal nomor 4, poinnya sama seperti soal sebelumnya, namun diberikan fungsi yang berbeda. Diberikan fungsi fx sama dengan dalam kurung x dikurangi 1 pangkat 2/3. 1 tutup kurung pangkat 2/3. Untuk yang poin pertama, tentukan domain fungsi fx. Domain fungsi fx adalah kurung siku 1, tak hingga dan kurung tutup. Untuk hitungan nilai fungsi bernilai min 0,5 sampai f 2,5. Kita substitusikan dengan nilai x nya, maka f 0,5 dan minus 0,5 dapat kita hasilkan dalam kurung min 1,5 tutup kurung 2/3. Maka hasilnya dapat kita hitung sama dengan tak terdefinisi ya. Untuk 0 sama dengan sebelumnya disubstitusikan, lalu mendapatkan hasil min 1 tutup kurung 2/3, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Untuk yang 0, min 0,5 maka dapat kita temukan hasilnya adalah min 0,5 tutup kurung 2/3 dan hasilnya adalah tak terdefinisi. Untuk yang nilai fungsi 1 0 tutup kurung pangkat 2/3, maka hasilnya adalah 0. Untuk yang f 1,5 kita gunakan beberapa aturan eksponen dan akar ya di sini. Bukan eksponen. Maka dapat kita dapat temukan hasilnya adalah sama dengan akar 3 2/2. Untuk yang f2 kita temukan hasilnya adalah 1, dan untuk 2,5 kita dapat temukan hasilnya adalah akar 3/18/2. Hitunglah nilai f turunan pertama menggunakan nilai min 0,5 sampai 2,5. Turunan fx yaitu sama dengan 2/3 akar 3 x min 1. Untuk yang bernilai min 0,5 dapat kita temukan hasilnya adalah min 2 akar 3/18/9. Dan untuk yang 0 dapat kita temukan hasilnya adalah min 2/3. Untuk yang 0,5 hasilnya adalah min 2 akar 32/3. Untuk yang pertama ditemukan hasilnya adalah 2/0 atau tak terdefinisi. Untuk yang 1,5 sama dengan 2 akar 32/3. Untuk yang 2 sama dengan 2/3. Untuk yang 2,5 sama dengan 2 akar 3/18/9. Hitunglah nilai f turunan kedua min 0,5 sampai 2,5. Dari turunan pertama kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu min 2/9 dalam kurung x min 1 tutup kurung akar 3 x min 1. Untuk min 0,5 dapat kita temukan hasilnya adalah
min 4 akar 3 18 per 81. Untuk yang 0 min 2 per 9 sama dengan min 4 akar 3 18 per 27. Untuk yang pertama untuk yang bernilai 1 dapat kita temukan min 2 per 0 atau tak terdefinisi. Untuk yang 1,5 kita temukan hasilnya adalah min 4 akar 32 per 9, dan untuk yang nilai 2 sama dengan min 2 per 9, dan untuk yang 2,5 sama dengan min 4 akar 3 18 per 81. Oke, untuk poin selanjutnya, carilah interval di mana f turunan x lebih dari 0 dan di mana f turunan x kurang dari 0. Untuk kita di sampel x1 sama dengan 1 hasilnya adalah 2 per 0, maka hasilnya salah. Dan untuk yang x2 sama dengan 0 min 2 per 3 lebih dari 0 juga salah, maka tidak ada interval yang memenuhi f turunan x lebih dari 0. Untuk yang min 2 untuk yang f turunan x kurang dari 0, kita uji dengan memilih sampel x2 sama dengan 0, maka 2 per 3 kali min 1 sama dengan min 2 per 3 lebih kurang dari 0. Itu benar, maka pada interval f turunan 0 kurang dari 0 fungsi tersebut monoton turun ya. Untuk interval di mana f turunan kedua lebih dari 0 dan kurang dari 0, untuk lebih dari 0 kita uji dengan sampel x1 sama dengan 1, hasilnya min 2 per 0 itu salah, dan x2 sama dengan 0 hasilnya min 2 per 9 juga salah, maka tidak ada interval yang memenuhi f turunan x lebih dari 0. Untuk yang kurang dari 0 yang ini interval monoton naik ya. Maka salah ini. Untuk yang kurang dari 0 kita gunakan substitusikan dengan milih sampel x2 sama dengan 0, maka hasilnya adalah min 2 per 9 kurang dari 0, maka hasilnya adalah benar. Maka pada interval f turunan kedua 0 fungsi monoton naik. Oke, poin selanjutnya adalah semua titik stasioner dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Untuk mencari stasioner kita harus menentukan di mana fx sama dengan 0, dan untuk itu kita uji turunan pertama 2 per 3 akar 3 1 min 1 sama dengan 0. Tidak ada untuk berapapun nilai x yang memenuhi pernyataan tersebut, sehingga tidak ada titik stasioner. Untuk yang titik singular kita mengambil dengan sampel x sama dengan 1 dengan substitusikan dengan turunan fx ya. 2 per 3 akar 3 1 min 1 sama dengan 2 per 3 kali 0. 2 per 0 itu tidak ada, maka titik singularnya adalah x sama dengan 1. Karena adalah singular, menghasilkan titik yang fx nya itu tidak ada. Untuk titik ekstrim dari fx tentukan jenisnya dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Karena pada x sama dengan 1 dan x lebih dari 0 terjadi perubahan turun menjadi naik. X sama dengan 1 ini maksudnya karena hanya adalah titik singular ya, seperti sebelumnya x 1 per 4 dari titik singular, dan x lebih dari 0 terjadi perubahan turun menjadi naik. Maka pada f 1 sama dengan 0 adalah nilai balik maksimum lokal. Untuk poin terakhir, sketsakan grafik y sama dengan fx, dan berikut adalah gambarnya. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya.
Terima kasih.